Oke, hari ini sebenarnya kita lagi eh nah panen kacang. Nah, kacang ini kita tanam dari awal pandemi. Sebenarnya di pertengahan pandemi nih, karena nggak ada kerjaan di rumah, akhirnya memilih untuk nah ini deh. Nih ada lahan kosong punya tetangga, terus kita izin buat garap, karena kalau enggak itu rumput liar semua. Sedikit cerita ya. Jadi saya sama sekeluarga tuh sebenarnya nggak punya tanah atau lahan kosong buat ditanami. Ini yang saya gunakan adalah lahan punya tetangga. Iya sih. Jadi ini tetangga tuh punya lahan kosong depan rumah yang katanya mau dijual tapi belum ada yang beli. Jadi dibiarkan aja gitu. Nah, masalahnya adalah kalau dibiarkan nanti tumbuh banyak rumput-rumput liar dan sangat tidak enak dilihat karena posisi tanahnya tepat di depan rumah kita. Nah, kalau banyak rumput liar itu resikonya banyak juga, jadi tempat bersarang ular dan lain sebagainya. Sempet tuh awal-awal dulu ada ular yang naik ke depan rumah kita. Serem ya, apalagi di rumah ada Naomi nih. Jadi kita berinisiatif izin ke tetangga, daripada lahannya kosong mending kita garap ya, kita tanamin seadanya, sebisanya kita. Jadi saya sama ibu saya sebenarnya nggak ada basic sebagai petani ya. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah setelah diizinkan, akhirnya kita tanamin dengan beberapa banyak tanaman. Ada pohon pisang, ada cengek, ada roai, jaat, kacang, jagung, hui ya, dan lain sebagainya. Jadi ya lumayan lah ya, daripada selama pandemi nggak ngapa-ngapain. Jadi kita akhirnya menghabiskan waktunya untuk menanam di sini di depan rumah gitu. Dan sekarang saatnya kita panen. Ayo ikutin ya. Nah, setelah penanaman sebenarnya kami biarkan begitu saja sih. Paling sedikit-sedikit kami cabutin beberapa gulmanya kalau lagi santai ya. Kalau lagi ada kerjaan kami cabutin gitu ya. Gulma-gulma dan lain sebagainya. Tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia, tidak menggunakan apa lagi ya, atau pestisida dan lain sebagainya. Jadi kita biarkan alami begitu saja, biar nanti hasilnya pun aman gitu ya. Tidak ada campuran-campuran bahan kimia yang berbahaya buat saya maupun buat keluarga. Nah, istilahnya apa ya? Mungkin organik gitu ya. Nanti buat teman-teman yang ngerti istilah organik itu dan punya tips atau saran buat saya agar sekalipun organik hasilnya bakal memuaskan, itu kayak gimana? Nanti boleh komentar di bawah ya. Kasih tahu saya bagaimana caranya supaya sekalipun organik hasilnya memuaskan gitu ya. Kadang sih yang mengecewakan dari organik itu kan hasilnya tidak sebanyak mereka atau petani-petani yang menggunakan pupuk dan pestisida gitu ya, bahan-bahan kimia sintetis. Gitu ya. Sebenarnya panen kali ini terhitung insidental. Jadi beberapa bagian dari tanah yang kita gunakan itu kondisinya hieum kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Istilahnya tertutupi oleh pohon-pohon gitu ya. Atau cahaya mataharinya tidak terkena langsung pada tanamannya gitu. Jadi itu membuat hasil panennya kurang begitu memuaskan gitu. Tapi di beberapa bagian dari tanah ini cahaya mataharinya langsung. Jadi bagian situ belum kita panen untuk saat ini. Gitu. Nah, secara bibit yang kita gunakan ini kacang merah. Ya, kacang tanah merah sama kacang tanah putih gitu. Awalnya bingung menentukan harus beli di mana ya kacang buat bibitnya gitu. Untungnya ada teman saya yang baik hati, Mang Agus, orang Cikawari. Halo Mang Agus. Ya, ngasih bibitnya. Karena kalau kita beli di toko itu harus sekilo gitu minimal. Sementara lahan yang kita gunakan itu nggak terlalu luas. Jadi kalau beli sekilo akan mubazir gitu ya sisanya. Nah, pas untungnya
nanya ke Mang Agus dan ada, akhirnya ya dikasih gitu. Jadi saya saranin buat ke teman-teman semua kalau mau nanam kacang tanah khususnya, saya saranin sih kacang tanah merah karena ini hasilnya memuaskan kalau buat saya. Jadi dari satu buah itu isinya 3-4 gitu. Saya jarang menemukan yang isinya 2 gitu. Ini rata-rata 3-4. Jadi kita sebagai petani itu seneng gitu ya, ketika nyabutnya gede-gede gitu ya, terus isinya banyak, seneng ya. Mungkin ini kebahagiaan yang dirasakan oleh petani ya, ketika melihat hasilnya, hasil apa yang dia tanam itu hasilnya luar biasa gitu. Jadi teman-teman yang tidak tahu rasanya bahagia, coba rasakan jadi petani, dan ketika panen seperti ini, sekalipun hasilnya nggak banyak, itu bahagianya luar biasa sih menurut saya. Selain kacang tanah, ternyata ibu saya juga memetik jagung hitam gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu nih khasiatnya. Jadi teman-teman semua boleh komentar di bawah ya. Saya nggak mau asal-asal nebak jagung hitam ini khasiatnya apa. Ada teman saya sih yang nanyain punya bibit jagung hitam atau enggak gitu. Tapi ya ini karena dikasih sama Mang Agus, kita tanam dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini juga saya minta sekali sarannya dari teman-teman semua. Kenapa jagung hitam saya ini hasilnya kecil-kecil kayak gini ya? Apakah memang emang hasilnya memang sekecil ini, atau memang kurang pupuk, atau bagaimana gitu ya? Tolong nanti komentar di bawah. Jadi komentarnya ada yang komentar tentang khasiat nih jagung hitam, itu biar nanti bisa dibudidayakan lebih banyak lagi. Dan berikutnya tips bagaimana sih caranya supaya jagung hitam ini hasilnya besar-besar gitu ya, dan memuaskan. Ditunggu ya teman-teman komentarnya. Yeay, alhamdulillahirobbilalamin. Dan inilah hasil panen kita hari ini. Yeay. Jagung hitam sama kacang tanah. Nah, ini yang nanti buat kita konsumsi. Nah, kalau yang ini nanti akan kita jemur buat pembibitan selanjutnya. Yeay. Dan ini Naomi.